Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini materi yang akan kita bahas tentang kunci determinasi. Pernahkah kalian melihat seekor burung pipit? Ya, mungkin pernah ya. Lalu, mengapa kalian langsung dapat mengenali atau menyebutkan bahwa yang kalian lihat itu adalah burung pipit? Ya, tentu karena kalian telah mengetahui ciri-ciri dari burung pipit sebelumnya. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kalian telah melakukan suatu proses identifikasi. Untuk mengidentifikasi makhluk hidup, digunakan cara identifikasi dengan menyamakan ciri-ciri yang ada dengan ciri-ciri yang tercantum dalam kunci identifikasi. Kunci identifikasi ini disebut juga dengan kunci determinasi. Jadi, apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi merupakan suatu langkah atau cara yang digunakan untuk mengidentifikasi organisme, berupa keterangan tentang ciri-ciri organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus, yang kita kenal dengan Bapak Taksonomi. Pada kunci determinasi ini disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Dan setiap langkahnya terdiri dari dua alternatif pilihan atau dua ciri yang saling berlawanan. Sehingga kunci determinasi disebut juga dengan kunci dikotom. Kunci dikotom ini merupakan sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris untuk mengelompokkan makhluk hidup. Berisikan deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Setiap nomornya terdiri dari dua pernyataan, yaitu A dan B, yang saling berlawanan satu sama lain. Kita lihat contohnya seperti berikut ini. Pada nomor 1 ada dua pernyataan. Pernyataan A bertulang belakang. Maka pernyataan B-nya adalah lawan dari bertulang belakang, yaitu tidak bertulang belakang. Kemudian contoh yang kedua, pernyataan 2A berdarah panas, maka pernyataan 2B-nya adalah berdarah dingin. Kemudian apabila pernyataan yang benar adalah pernyataan yang A, maka dilanjutkan ke nomor pernyataan berikutnya yang tertera pada pernyataan A. Misal, apabila 1A yang benar, maka dilanjutkan dengan ke nomor 2. Kemudian kita akan lihat nomor 2, lihat pernyataan mana yang benar, lanjut ke pernyataan berikutnya. Begitu seterusnya. Baik, kita akan lihat contoh kunci determinasi berikut ini. Untuk pernyataan dari kunci determinasi hewan, kita akan lihat untuk kunci determinasi dari ikan emas. Kita lihat dari pernyataan nomor 1. 1A ini bertulang belakang, kemudian 1B tidak bertulang belakang. Kita tahu bahwa yang namanya ikan emas termasuk hewan yang bertulang belakang. Maka kunci determinasi yang pertama adalah 1A. Kemudian kita akan melihat 1A ini lanjut ke pertanyaan nomor 2. Maka kita lihat ke pernyataan 2. Ikan ini merupakan hewan yang berdarah dingin. Maka kita lanjutkan ke pernyataan nomor 3. Di pernyataan nomor 3 kita akan melihat bahwa ikan ini merupakan hewan yang penutup tubuhnya bukan berupa rambut. Sehingga kita lanjut ke pernyataan nomor 5, di mana pernyataan nomor 5 kita akan memilih bahwa ikan itu merupakan hewan yang bersisik. Jadi 5A. Kemudian lanjut ke pernyataan nomor 6. Di pernyataan nomor 6, ikan merupakan hewan yang habitatnya di air. Jadi kita lanjut ke pernyataan 11. Begitu seterusnya. Jadi kunci determinasi dari ikan emas adalah yang pertama tadi adalah 1A, kemudian 2B berdarah dingin, kemudian penutup tubuhnya bukan berupa rambut, dan habitatnya berada di air. Begitu seterusnya. Kita akan lihat contoh kunci determinasi yang berikutnya adalah untuk merpati. Merpati merupakan hewan yang bertulang belakang.
Maka kunci determinasi pertama adalah 1A. Kemudian dari 1A akan lanjut ke nomor 2. Merpati merupakan hewan yang berdarah panas. Sehingga kunci yang kedua adalah 2A. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3, merpati merupakan hewan yang penutup tubuhnya bukan berupa rambut. Sehingga kita lanjutkan ke nomor 5. Di nomor 5, kita dapatkan bahwa merpati itu tidak bersisik. Kemudian kita lanjut ke pernyataan 7, kita dapatkan bahwa merpati itu adalah hewan yang berbulu. Sehingga kita dapatkan kunci determinasi untuk merpati adalah 1A, yaitu hewan bertulang belakang. Kemudian 2A, berdarah panas. Lanjut ke 3B, penutup tubuhnya bukan berupa rambut. Kemudian lanjut ke 5B, tidak bersisik. Dan merupakan hewan yang berbulu. Jadi 1A, 2A, 3B, 5B, dan 7A. Baik, kita akan lihat satu contoh lagi. Untuk kunci determinasi dari kata. Kita lihat, untuk kata ini merupakan hewan yang bertulang belakang. Jadi kunci yang pertama adalah 1A, kemudian lanjut ke nomor 2. Kata ini merupakan hewan yang berdarah dingin, sehingga 2B. Lanjut ke pernyataan nomor 3. Di nomor 3, kata ini merupakan hewan yang tubuhnya tidak ditutupi oleh rambut. Kemudian lanjut pernyataan nomor 5. Di pernyataan 5, kata itu merupakan hewan yang tidak bersisik, jadi 5B. Lanjut ke pernyataan 7. Di pernyataan 7, kata ini merupakan hewan yang tidak berbulu, dan seterusnya. Jadi kita dapatkan kunci determinasi dari kata adalah 1A, yaitu hewan yang bertulang belakang. Kemudian 2B, berdarah dingin. Lanjut 3B, penutup tubuhnya bukan berupa rambut. Kemudian 5B, hewan yang tidak bersisik. Dan hewan yang tidak berbulu. Sehingga didapat 1A, 2B, 3B, 5B, dan 7B. Begitu seterusnya. Baik, kita akan lihat untuk contoh kunci determinasi dari tumbuhan. Misal yang pertama, kita akan mencari kunci determinasi dari padi. Kita dapatkan padi itu kunci determinasinya adalah 1A, yaitu tumbuhan berbiji. Kemudian lanjut ke 2B, yaitu merupakan tumbuhan angias permai, berbiji tertutup. Kemudian kita lanjut ke 5A, yaitu berupa tumbuhan monokotil, berkeping 1. Dan lanjut ke 6A-nya, yaitu sejenis rumput-rumputan. Kemudian kita ketemu bahwa organismenya adalah berupa padi, yaitu di 8A. Jadi kunci determinasinya adalah untuk padi 1A, 2B, 5A, 6A, dan 8A. Begitu pula seterusnya untuk jagung, kemudian mangga, pinus, jahe, apel, kemudian jeruk, lumut hati, semanggi, dan pakis haji. Jadi inilah bagaimana cara kita menentukan kunci determinasi dari suatu organisme. Baik, untuk latihan kalian di rumah, dilihat untuk mencari kunci determinasi dari kunci dikotom berikut ini. Carilah kunci identifikasi untuk komodo dan untuk kata. Kalian coba di rumah untuk mencari kunci determinasinya. Baik, sekian untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan yang akan datang. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.